Organ hati. Hati merupakan sebuah kelenjar terbesar yang terdapat dalam tubuh manusia. Letaknya di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati termasuk sebagai alat ekskresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut proses detoksifikasi. Hati memiliki permukaan superior yang cembung, sedangkan bagian bawah hati berbentuk cekung dan merupakan atap dari ginjal kanan, lambung, pankreas, dan usus. Struktur hati. Pertama ada lobus kanan. Lobus kanan ialah bagian terbesar di hati yang mempunyai ukuran 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Lobus kanan ini dibagi menjadi segmen anterior dan segmen posterior oleh visura segmentalis kanan yang tak terlihat dari luar. 2. Ada lobus kiri. Lobus kiri ialah bagian hati yang mempunyai bentuk lebih runcing dan kecil daripada lobus kanan. Lobus kiri dibagi menjadi segmen medial dan segmen lateral oleh ligamentum falciformis yang terlihat dari luar. Ligamentum falciformis berjalan dari hati ke diafragma dan dinding depan abdomen. 3. Ada lobus caudatus. Lobus caudatus ini memiliki ukuran lebih kecil daripada lobus kanan dan lobus kiri. Posisinya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama atau vena cava inferior. 4. Ada lobus quadratus. Lobus quadratus letaknya berada lebih rendah daripada lobus caudatus dan terletak dari sisi belakang lobus kanan sampai membungkus kantung empedu. Lobus quadratus jarang terlihat pada gambar anatomi karena letaknya berada di belakang lobus kanan dan lobus kiri. Ada 3 kelompok ligamentum yang menjadi penyangga hati agar tetap berada pada tempatnya. 1. Ada ligamentum falciformis. Ligamentum ini berbentuk seperti bulan sabit yang terletak di hati bagian depan, serta berperan untuk memisahkan lobus kanan dan lobus kiri. Ligamentum ini menyangga hati bagian depan karena terhubung ke dinding perut bagian depan. 2. Ada ligamentum koroner. Ligamen ini berada di bagian atas hati dan berlanjut hingga ke bagian bawah diafragma. Ligamen ini berfungsi untuk menyangga hati bagian atas. 3. Ada ligamentum triangular. Ligamentum triangular ini terbagi menjadi 2, ada bagian kanan dan bagian kiri. Ligamentum triangular kiri merupakan gabungan dari ligamentum koroner yang ada di puncak hati sebelah depan maupun belakang. Ligamen ini menempel dari lobus kiri hingga ke diafragma. Sedangkan ligamentum triangular kanan menempel dari lobus kanan hingga ke diafragma. Struktur hati lainnya ada lobulus, yaitu struktur hati bagian dalam. Jika dilihat secara mikroskopik, sebenarnya tersusun dari 100.000 unit lobulus berbentuk segi 6 atau heksagonal. Di dalam lobulus terdapat banyak pembuluh darah yang dikaitkan oleh saluran bernama sinusoid. Sinusoid ini terbagi menjadi 2, ada sel Kupffer dan sel hepatosit. Sel Kupffer yaitu sel yang berasal dari jaringan sel darah putih dan berfungsi untuk menghancurkan zat asing atau sel-sel mati. Dalam organ hati, sel Kupffer bertugas untuk menangkap dan memecah sel darah merah yang sudah tua dan diteruskan ke sel hepatosit. 2. Ada sel hepatosit. Sel hepatosit yaitu sel yang melapisi sinusoid dan membentuk sebagian besar sel di hati. Hepatosit berperan penting karena melakukan sebagian besar fungsi hati, yaitu pencernaan, metabolisme, penyimpanan, dan produksi empedu. Struktur hati yang kedua ada arteri hepatika, yaitu sebuah arteri yang berfungsi untuk mendistribusikan darah ke hati, pankreas dari empedu, serta lambung bagian duodenum dari usus halus. Adapun fungsi dari hati, yang pertama sebagai vaskular, yaitu sebagai tempat penyimpanan dan penyaringan darah. 2. Sebagai sekresi, yaitu untuk memproduksi urea dan garam empedu, kemudian mengalir melalui saluran duktus ke saluran pencernaan. 3. Untuk memetabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan berbagai komponen tubuh lainnya. 4. Sebagai tempat penyimpanan. Hati dapat menyimpan lemak, glikogen, vitamin, dan zat besi yang ingin dikeluarkan saat tubuh memerlukannya. 5. Sebagai penawar racun.
Apabila mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung racun, maka hati akan mengubah komponen beracun tersebut supaya dapat dikeluarkan dari tubuh. 6. Yaitu berfungsi untuk menghasilkan zat yang bisa melarutkan lemak. Hati dapat memproduksi sekitar 0,5-1 liter cairan empedu tiap hari. Cairan empedu tersebut akan melarutkan lemak yang ada di dalam usus. Organ selanjutnya ada kantong empedu. Kantong empedu adalah organ berbentuk buah pir di mana empedu disimpan dan dikonsentrasi sebelum disekresi ke dalam usus 12 jari untuk digunakan dalam proses pencernaan. Pada manusia, kantong empedu bisa ditemukan di bawah hati, walaupun struktur dan posisinya dapat berbeda di setiap spesies binatang. Kantong empedu menerima dan menyimpan empedu yang dibuat oleh hati melalui ductus hepaticus dan mengeluarkan melalui ductus coledochus ke usus 12 jari, di mana empedu membantu proses pencernaan lemak. Struktur empedu. Kantong empedu memiliki 3 lapisan pelindung atau pembungkus kantong empedu. Yang pertama, bagian permukaan luar, yaitu berupa peritoneum visceral. Bagian tengah, yaitu berupa dinding yang terdiri dari serat otot halus. Kontraksi dari otot ini dipengaruhi oleh sistem hormonal tubuh dan berfungsi untuk mengeluarkan cairan empedu menuju duodenum. Di permukaan dalam, yaitu berupa membran mukosa yang terdiri dari sel-sel epitel sederhana yang berbentuk silinder. Tubuh kantong empedu terbagi menjadi 3 bagian. Ada fundus fasciculata yang merupakan bagian akhir dari kantong empedu. 2. Ada corpus fasciculata atau badan kantong empedu, yaitu bagian dari kantong empedu yang di dalamnya berisi cairan empedu. Jumlah cairan yang diproduksi di dalam satu harinya sekitar 600-1200 ml. Cairan produksi itu dapat meningkat saat tubuh sedang mencerna lemak. 3. Ada leher kantong empedu, yang merupakan saluran tempat masuknya cairan atau getah empedu ke dalam corpus fasciculata. Struktur lainnya ada ductus cysticus, yaitu saluran yang membentuk saluran empedu atau ductus coledochus bersama dengan ductus hepaticus. Panjang saluran ini sekitar 3 cm. Yang kedua ada ductus hepaticus, yaitu saluran yang keluar dari leher empedu bersama ductus cysticus yang akan membentuk saluran empedu atau ductus coledochus. 3. Ada ductus coledochus atau saluran empedu, yaitu saluran yang akan membawa cairan empedu ke duodenum atau usus 12 jari. Fungsi dari kantong empedu yang pertama yaitu membantu dalam proses pencernaan lemak. Lemak mempunyai sifat yang tidak larut dalam air, jadi hanya cairan empedu yang dapat mencerna lemak. Ketika adanya makanan yang masuk ke usus 12 jari atau duodenum, maka sinyal hormonal dan saraf dalam kantong empedu akan terpicu, kemudian menimbulkan kontraksi otot, sehingga cairan empedu akan turun ke usus 12 jari untuk mencerna makanan tersebut. 2. Untuk membantu proses absorpsi lemak. Getah empedu juga berfungsi untuk membantu penyerapan lemak oleh tubuh dengan cara memfasilitasi jalurnya menembus membran sel. 3. Itu untuk membantu pengeluaran limbah. Pigmen hasil pemecahan sel darah merah dan kolesterol merupakan salah satu komponen yang tidak dibutuhkan serta dapat berbahaya bagi tubuh. Komponen ini dibuang dari tubuh dengan bantuan cairan empedu. Pembuangan kolesterol dilakukan dengan mengikat kolesterol dan lecitin untuk membentuk agregasi kecil yang disebut misel, yang kemudian akan dibuang melalui feses. Fungsi yang keempat yaitu untuk membantu menghilangkan racun dari hati. Empedu mengandung antioksidan yang dapat menghilangkan racun. Komponen seperti obat-obatan, bakteri, atau virus yang tidak dapat diterima oleh tubuh akan disaring oleh hati. Setelah itu, hati akan mengirimnya keluar melalui cairan empedu. Adapun proses pembentukan getah empedu. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin eritrosit yang sudah tua ataupun rusak. Hemoglobin tersebut kemudian akan diuraikan menjadi hemin atau heme, zat besi atau Fe, dan globin. Zat besi dan juga globin akan disimpan di dalam hati serta akan dikirimkan ke sumsum tulang untuk pembentukan hemoglobin baru. Sementara heme atau hemin akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Kedua zat tersebut merupakan zat pemberi warna bagi cairan empedu, sehingga cairan empedu berwarna hijau biru.
Zat warna tersebut akan mengalami proses oksidasi menjadi urobilin. Sementara itu, urobilin diekskresikan keluar tubuh dengan melalui feses serta urin. Zat inilah yang memberikan warna kekuningan pada feses serta juga urin. Saya akan menjelaskan tentang usus besar. Yang pertama, pengertian usus besar. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Diameter usus besar bisa mencapai 6 cm. Tapi meskipun ukurannya lebih besar, usus besar tidak terlalu panjang, yaitu rata-ratanya hanya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Usus besar merupakan lanjutan dari usus halus, sehingga yang terjadi di usus besar adalah proses penyerapan makanan yang tidak bisa dilakukan oleh usus halus. Di bagian usus besar terdapat berbagai jenis bakteri yang baik bagi sistem pencernaan. Bakteri tersebut mencegah menempelnya berbagai bakteri jahat yang ikut melalui makanan. Fungsi usus besar sendiri ada banyak dan sangat penting bagi tubuh. Struktur usus besar. Yang pertama, sekum. Tugasnya mengendalikan makanan yang masuk ke dalam kolon. Sekum ini merupakan peralihan antara usus kecil dan usus besar. Di sekum ini terdapat pula umbai cacing atau usus buntu. Sekum ini juga berguna untuk menyerap sisa air dan garam. Yang kedua, kolon ascendens. Tugasnya menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Sesuai dengan namanya, kolon ascendens berarti usus besar yang menanjak. Kolon ascendens merupakan bagian paling besar dari usus besar. Letaknya berada di dasar perut kanan bawah dan ujungnya berakhir di samping hati. Yang ketiga, kolon transversum. Sesuai dengan namanya, kolon transversum berarti usus besar yang melintang horizontal dari kanan ke kiri. Bagian yang lokasinya membentang dari sisi kanan ke kiri perut ini masih berhubungan langsung dengan kolon ascendens. Kolon transversum juga merupakan bagian usus besar yang langsung menempel dengan perut karena direkatkan oleh jaringan omentum. Yang keempat, kolon descendens. Bertugas menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Sesuai dengan namanya, kolon descendens berarti usus besar yang menurun. Setelah makanan melewati kolon transversum, maka akan diteruskan ke kolon descendens yang letaknya di perut sebelah kiri. Yang kelima, kolon sigmoid. Terusan dari kolon descendens adalah kolon sigmoid yang bentuknya mirip huruf S, yang bertugas agar terjadinya kontraksi yang kuat agar feses dari kolon descendens bisa dikeluarkan melalui anus. Yang keenam, rektum, yaitu mengendalikan kontraksi saat buang air besar. Bagian ujung dari usus besar ini merupakan tempat penyimpanan akhir sebelum feses dikeluarkan lewat anus. Selain dilapisi mukosa dan pembuluh darah, rektum juga memiliki saraf yang berhubungan dengan otak sehingga seseorang bisa mengendalikan kontraksi saat buang air besar. Fungsi usus besar. Yang pertama, menyerap air, vitamin, dan makanan yang tidak diserap usus halus. Yang kedua, memadatkan feses. Yang ketiga, mengurangi keasaman. Yang keempat, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, melindungi sistem pencernaan. Gambaran histologi usus besar secara umum yaitu mengandung kripta lieberkul yang lebih panjang dan lebih lurus pada tunika mukosa dibandingkan dengan usus halus. Epitel usus besar berbentuk silinder dan mengandung jauh lebih banyak sel goblet dibandingkan usus halus. Lamina propria usus besar terdiri atas jaringan ikat retikuler dan nodulus limfaticus. Seperti pada usus halus, tunika muscularis mukosa pada usus besar terdiri atas lapisan sirkuler sebelah dalam dan lapisan longitudinal sebelah luar. Tunika mukosa terdiri atas jaringan ikat longgar, lemak, dan plexus
Meissner. Di sebelah luar tunika mukosa terdapat tunika muscularis eksternal dan tunika serosa. Tunika serosa ini terdiri atas mesotelium dan jaringan ikat subserosa. Digesti dan absorpsi. Digesti, hidrolisis kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Yang selanjutnya yaitu absorpsi. Pergerakan produk akhir pencernaan dari lumet. Saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh sel tubuh. Selanjutnya, prosesan dan absorpsi makanan. Selama proses penyerapan, molekul makanan akan memasuki aliran darah melalui dinding usus, pembuluh darah mikrobik atau kapiler. Dalam fil akan menyerap hasil pencernaan yang berupa protein dan karbohidrat, sedangkan pembuluh getah bening dalam fil akan menyerap lemak. Proses absorpsi karbohidrat. Karbohidrat telah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagai besar menuju hati dan sebagai lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glykogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Selanjutnya adalah protein. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah. Asam amino tersebut sebagai besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagai lain, mengalami proses pelepasan gugus amin di hati. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh, sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Selanjutnya yaitu proses absorpsi lemak. Di dalam tubuh, lemak mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan lisolir dengan bentuk enzim lipase. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya senyawa tersebut akan diserap zat usus akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangkah ke kiri. Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lecitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan diserol
Selanjutnya, disero akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Proses absorpsi air. Sebanyak 9 liter cairan masuk ke dalam gastrointestinal setiap harinya. Usus halus melakukan reabsorpsi 8 liter, sedangkan usus besar menyerap 90% dari sisa air yang masuk setelah 3-10 jam. Absorpsi terjadi secara osmosis melalui dinding sel yang kemudian masuk ke dalam pembuluh darah kapiler pili. Proses absorpsi ion. Ion diabsorpsi melalui difusi atau transfer aktif. Yang pertama ada absorpsi kalsium. Absorpsi kalsium bervariasi sesuai dengan asupan makanan, kadar plasma, dan kebutuhan tubuh, serta diatur oleh hormon paratiroid dan ingesti vitamin D. 2. Ada absorpsi zat besi. Absorpsi zat besi ditentukan sesuai kebutuhan metabolik. Zat besi terikat pada globulin atau transferin dalam darah dan tersimpan pada tubuh dalam bentuk ferritin yang akan dilepas jika dibutuhkan. Yang ketiga, vitamin larut air, yaitu vitamin C dan vitamin B, itu diabsorpsi melalui difusi. Sedangkan vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, itu diabsorpsi bersama lemak. Absorpsi vitamin B12 itu tergantung pada faktor intrinsik lambung dan berlangsung dalam ileum. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai enzim. Enzim berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata en yang artinya di dalam dan zim yang artinya ragi. Enzim merupakan senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Zat yang dipengaruhi oleh enzim disebut dengan substrat, sedangkan hasil reaksinya disebut dengan produk. Selanjutnya mengenai sifat-sifat enzim. Ada 4 sifat enzim. Yang pertama dapat terdenaturasikan oleh panas, yaitu suhu di atas 50 derajat Celcius. Yang kedua bekerja secara spesifik. Yang ketiga, enzim berfungsi sebagai katalis yang akan mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Yang keempat, yang terakhir, enzim dapat digunakan berulang kali karena enzim tidak ikut bereaksi. Selanjutnya mengenai komponen enzim. Terdapat 2 komponen enzim. Yang pertama, apoenzim atau protein. Yang kedua, gugus prostetik atau non-protein. Gugus prostetik ini dapat berupa ion anorganik yang disebut dengan kofaktor, dapat juga berupa senyawa organik yang disebut dengan koenzim. Lalu, yang selanjutnya mengenai cara kerja enzim. Ada 2 teori mengenai cara kerja enzim. Yang pertama yaitu teori gembok dan anak kuncinya. Menurut teori ini, bentuk sisi aktif enzim sangat spesifik, sehingga harus memiliki bentuk molekul tertentu yang sesuai. Namun jika bentuk sisi aktif dan substrat tidak cocok, maka tidak akan terjadi ikatan kompleks. Setelah terjadi reaksi dan terbentuk produk, enzim akan terbebaskan. Ketika sisi aktif enzim sudah kosong kembali, tetapi masih tersedia molekul substrat lainnya, akan terjadi ikatan dan reaksi kembali dan seterusnya. Yang kedua yaitu teori kecocokan induksi atau induced fit theory. Menurut teori ini, enzim berbeda dengan teori yang pertama. Menurut teori ini, enzim memiliki bentuk sisi aktif yang fleksibel, bukan bentuk yang kaku. Pada saat substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif enzim akan termodifikasi melingkupi substrat sehingga terbentuk ikatan kompleks antara enzim dengan substrat. Setelah produksi terlepas, sisi aktif enzim akan kembali seperti semula. Jika masih ada substrat yang lain, akan terjadi ikatan kompleks kembali dan seterusnya. Lalu, materi selanjutnya yaitu mengenai golongan enzim. Ada 7 golongan enzim. Yang pertama yaitu oksidoreduktase. Tipe reaksinya yaitu memisahkan dan menambahkan elektron atau hidrogen. Yang kedua transferase.
Tipe reaksinya yaitu memindahkan gugus senyawa kimia. Yang ketiga, hidrolase. Tipe reaksinya memutuskan ikatan kimia dengan penambahan air. Yang selanjutnya yaitu liase. Tipe reaksinya membentuk ikatan rangkap dengan melepaskan satu gugus kimia. Lalu isomerase. Tipe reaksinya mengkatalisir perubahan isomer. Lalu ligase, yaitu menggabungkan dua molekul yang disertai dengan hidrolisis ATP. Dan yang terakhir yaitu polimerase. Tipe reaksinya yaitu menggabungkan monomer-monomer sehingga terbentuk polimer. Macam-macam enzim. Ada enzim tialin atau amilase, pepsin, renin, tripsin, maltase, laktase, enterokinase, lipase, peptidase, dan sukrase yang masing-masing memiliki fungsi enzim yang berbeda. Teman-teman bisa melihatnya di bagan. Dan yang terakhir yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada sekitar 7 faktor, yaitu yang pertama yaitu suhu, yang kedua derajat keasaman atau pH, yang ketiga inhibitor, yang keempat aktivator, yang kelima konsentrasi enzim, yang keenam konsentrasi substrat, dan yang terakhir yaitu zat hasil atau produk.